Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Karnela. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama ada stabilitas sistem keuangan dan peran Bank Indonesia. Bank Indonesia dan lembaga keuangan menjaga kondisi ekonomi Indonesia agar tetap stabil. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali, nilai rupiah stabil, kegiatan ekonomi berjalan lancar, dan masyarakat merasa aman dalam menyimpan maupun menggunakan uangnya. Stabilitas sistem keuangan adalah keadaan ketika seluruh lembaga keuangan seperti bank, pasar uang, pasar modal, dan sistem pembayaran dapat bekerja dengan baik walaupun sedang terjadi tekanan ekonomi atau krisis. Sistem keuangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk kredit ataupun pinjaman, serta menyediakan alat pembayaran untuk transaksi sehari-hari. Contohnya, masyarakat menabung uang di bank kemudian menyalurkan uang tersebut menjadi kredit usaha. Masyarakat juga menggunakan transfer bank, KRIS, atau mobile banking untuk melakukan pembayaran. Jika sistem keuangan berjalan stabil, maka kegiatan ekonomi juga akan berjalan lancar. Perusahaan dapat memperoleh modal usaha, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman, dan transaksi ekonomi menjadi lebih mudah. Namun, jika sistem keuangan tidak stabil, dampaknya bisa sangat besar seperti banyak bank mengalami masalah, masyarakat panik dan menarik uang dari bank, kredit macet meningkat, perusahaan sulit mendapatkan modal, pengangguran meningkat, hingga terjadi krisis ekonomi. Karena itu, stabilitas sistem keuangan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Negara harus memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan tetap sehat agar ekonomi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua ada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah memiliki dua arti. Yang pertama, kestabilan harga barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Contohnya, jika harga kebutuhan pokok terus naik terlalu cepat, berarti inflasi tinggi. Jika rupiah melemah drastis terhadap dolar, harga barang impor akan menjadi lebih mahal. Karena itu, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kondisi ekonomi. Tugas utama Bank Indonesia yang pertama menjaga kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga agar ekonomi tetap stabil. Contohnya, jika inflasi terlalu tinggi, BI dapat menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih banyak menabung daripada belanja. Jika ekonomi sedang lesu, BI bisa menurunkan suku bunga agar masyarakat dapat lebih mudah meminjam uang untuk konsumsi dan investasi. B. Menjaga sistem pembayaran. Bank Indonesia memastikan seluruh sistem pembayaran berjalan aman, lancar, dan cepat. Contohnya, KRIS, BI Fast, transfer antar bank, dan sistem pembayaran digital. Dengan adanya sistem pembayaran yang baik, transaksi masyarakat menjadi lebih mudah. C. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia membantu menjaga kestabilan sistem perbankan agar tetap stabil. BI memantau kondisi likuiditas bank, jumlah kredit, dan risiko dalam sistem keuangan. Jika ada bank yang mengalami kekurangan dana sementara, BI dapat membantu sebagai leader of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir agar bank tidak bangkrut dan sistem keuangan tetap aman. Yang ketiga ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter yang pertama mengendalikan inflasi, kedua menjaga nilai rupiah, yang ketiga menjaga pertumbuhan ekonomi. Inflation Targeting Framework. Sejak tahun 2005, Indonesia menggunakan sistem yang disebut Inflation Targeting Framework. Artinya, Bank Indonesia menjadikan tingkat inflasi sebagai target utama kebijakan moneter. Contohnya, jika target inflasi 3%, maka BI akan berusaha menjaga agar kenaikan harga tidak jauh dari angka tersebut.
Flexible Inflation Targeting Framework. Setelah krisis global 2008, Bank Indonesia mulai menggunakan sistem yang lebih fleksibel. Artinya, BI tidak hanya fokus pada inflasi, tetapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi global. Karena kadang-kadang Indonesia rendah saja belum tentu ekonomi aman. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada BI 7 Days Reverse Repo Rate. Ini adalah suku bunga acuan Bank Indonesia. Jika BI menaikkan suku bunga pinjaman naik, masyarakat mengurangi konsumsi, inflasi bisa turun. Jika BI menurunkan suku bunga, pinjaman lebih murah, investasi meningkat, ekonomi bisa turun lebih cepat. B. Ekonomi pasar terbuka. Bank Indonesia menjual atau membeli surat berharga untuk mengatur jumlah uang beredar. Contohnya, jika uang di masyarakat terlalu banyak, BI menjual surat berharga agar uang terserap kembali. Jika ekonomi lesu, BI membeli surat berharga agar uang bertambah di masyarakat. C. Giro Wajib Minimum atau GWM. Bank Indonesia menyimpan sebagian dana di Bank Indonesia, tujuannya agar bank tetap memiliki cadangan dana dan tidak terlalu banyak menyalurkan kredit secara berlebihan. D. Kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah terhadap mata uang asing. Contohnya, BI melakukan investasi di pasar valuta asing ketika rupiah melemah terlalu tajam. Policy mix adalah gabungan beberapa kebijakan sekaligus, seperti kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial. Tujuannya agar hasil kebijakan lebih efektif menjaga ekonomi. 4. Kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Fokusnya bukan hanya satu bank, tetapi seluruh sistem keuangan. Tujuannya mencegah krisis, menjaga likuiditas bank, mengendalikan kredit yang berlebihan, mencegah bubble aset. Bubble aset terjadi ketika harga aset naik terlalu tinggi tidak sesuai nilai sebenarnya. Contohnya, harga rumah naik sangat cepat karena terlalu banyak kredit properti. Jika bubble pecah, harga turun drastis, banyak kredit macet, bank bisa mengalami kerugian besar. Karena itu, kebijakan makroprudensial penting untuk mencegah risiko tersebut. 5. Pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya kurang dari setahun. Pasar uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Fungsi pasar uang menjaga likuiditas ekonomi, membantu jalannya kebijakan moneter, mendukung sistem keuangan. Pelaku pasar uang ada Bank Indonesia, bank umum, pemerintah, perusahaan, investor, institusi. Pasar uang sangat penting karena menjadi jalur penyeberangan kebijakan moneter ke sektor ekonomi. 6. Ada instrumen pasar uang. A. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia. Fungsinya mengurangi jumlah uang beredar. Jika uang di masyarakat terlalu banyak, BI menjual SBI sehingga uang kembali masuk ke BI. B. Treasury Bills atau T-bills adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah. Instrumen ini dianggap memiliki risiko rendah karena dijamin pemerintah. C. Interbank Call Money. Pinjaman antar bank dalam jangka sangat pendek. Tujuannya membantu bank yang kekurangan dana sementara. D. Sertifikat deposito. Mirip deposito biasa, tetapi dapat diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga lebih fleksibel. E. Banker Acceptance. Instrumen pembayaran perdagangan internasional yang dijamin bank. Tujuannya meningkatkan keamanan transaksi internasional. Yang ketujuh ada pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana jangka panjang dari masyarakat melalui penjualan efek. Instrumen pasar modal ada saham, obligasi, dan reksadana. Fungsi pasar modal yang pertama ada sumber pembiayaan. Perusahaan memperoleh dana untuk ekspansi usaha, membuka cabang baru, membeli mesin, dan mengembangkan bisnis.
Yang kedua ada sarana investasi. Masyarakat dapat membeli saham atau obligasi untuk memperoleh keuntungan. Contohnya keuntungan dari kenaikan harga saham, dividen, dan bunga obligasi. Yang ketiga ada meningkatkan transparansi. Perusahaan yang masuk pasar modal harus terbuka mengenai kondisi keuangan dan menjalankan tata kelola yang baik. Lembaga penting pasar modal ada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI. Risiko pasar modal itu ada harga saham turun, risiko likuiditas, risiko sistematik. Karena itu berlaku prinsip high risk, high return. Semakin tinggi risiko, biasanya peluang keuntungan jauh lebih tinggi. 8. Ada digitalisasi sistem keuangan. Saat ini sistem keuangan Indonesia semakin berkembang ke arah digital, contohnya KRIS, mobile banking, vintage, BI Fast. Tujuannya mempermudah transaksi, mempercepat layanan, memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Sekarang masyarakat bisa transfer uang lewat bank, bayar belanja dengan KRIS, menabung dan investasi secara online. Bank Indonesia juga membuat blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk mendukung ekonomi digital nasional. Jadi kesimpulan dari materi ini, stabilitas ekonomi sistem keuangan sangat penting untuk menjaga perekonomian negara agar tetap aman dan berjalan lancar. Sistem keuangan yang stabil membantu masyarakat dalam menabung, bertransaksi, memperoleh kredit, dan melakukan investasi. Jika sistem keuangan terganggu, maka dapat menyebabkan krisis ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi sistem keuangan. Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan menjaga nilai rupiah dengan mengatur suku bunga serta jumlah uang beredar. Selain itu, kebijakan makroprudensial juga digunakan untuk mencegah risiko krisis dan menjaga kesehatan perbankan. Pasar uang berfungsi menjaga likuiditas jangka pendek, sedangkan pasar modal membantu perusahaan memperoleh dana jangka panjang dan menjadi tempat investasi bagi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan digitalisasi seperti KRIS, mobile banking, vintage, dan BI Fast membuat sistem keuangan menjadi lebih modern, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Dengan sistem keuangan yang stabil dan sehat, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih.